Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pransya Wibowo dari jurusan Teknik Elektro dengan NIM 53024222063. Akan menjelaskan tentang artikel populer yang saya buat dari MKU Mata Kuliah Umum Literasi Digital dan Kemanusiaan dengan judul Penerapan Augmented Reality di bidang bisnis. Baik, saya akan memulai penjelasannya. Nah, kini augmented reality merupakan sebuah teknologi yang sedang naik daun dan mulai diminati sekaligus diterapkan di beberapa negara. Penerapan teknologi AR kian pesat sehingga semakin menguatkan posisinya dalam mendominasi tren teknologi di abad ini. Dengan sederet nama besar, startup besar seperti Microsoft, Amazon, Apple, Google, dan yang sedang booming akhir-akhir ini yaitu Metaverse, mereka berkomitmen untuk menerapkan dan mengembangkan AR dalam program-program mereka. Nah, jadi penerapan AR di bisnis adalah sebuah rencana dan program yang cemerlang dari perusahaan ataupun lembaga untuk dapat menarik pelanggan, untuk dapat menarik customer, dan menumbuhkan popularitas perusahaan mereka di market value. Nah, AR di bisnis ini menjamin kemudahan dan kepraktisan kepada sang calon pembeli dalam berbelanja dan menentukan sebuah barang yang mereka inginkan. Nah, tetapi AR sendiri itu juga merupakan sebuah teknologi yang tergolong masih baru, dan AR ini menjadi suatu hal yang menjadi bahan perbincangan hangat oleh beberapa negara. Nah, jadi karena tergolong masih baru, mari kita ulik sedikit tentang definisi dari AR itu sendiri terlebih dahulu. Baik. Nah, definisi augmented reality. AR atau disebut dengan teknologi visualisasi yang menggabungkan data yang berasal dari objek virtual dengan objek real. Teknologi ini memungkinkan pengguna melihat objek virtual dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi, bahkan memberikan pengalaman baru dalam menggunakan aplikasi, yaitu pengguna dapat berinteraksi dengan objek virtual tersebut. Nah, AR memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dengan lingkungan di program tersebut dan juga akan merasakan sensasinya secara nyata dan visual. Hal ini sesuai dengan yang ditulis oleh Alan B. Craig dalam bukunya yang berjudul Understanding Augmented Reality Concept and Application, bahwa esensi utama dari pengalaman augmented reality adalah bahwa pengguna terlibat dalam aktivitas di dunia nyata, di mana augmented reality menambahkan informasi digital ke dunia virtual, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan cara yang sama seperti berinteraksi dengan dunia nyata. Nah, untuk penggunaan AR dapat digunakan melalui kacamata khusus AR, aplikasi untuk AR tersebut, dan sebagainya. Nah, AR di bidang bisnis sudah mulai memantapkan tujuannya, yaitu agar seseorang dapat berbelanja dengan mudah, praktis, dan efisien. Cara berbelanja dengan AR ini pun juga sudah berbeda. Yang semulanya jika kita ingin membeli barang secara konvensional, pastinya kita harus datang ke pasar atau supermarket untuk berbelanja. Namun saat ini jika kita akan berbelanja dapat dilakukan melalui marketplace. Oke. Jadi AR yang dikembangkan di bidang ini memungkinkan pengguna dapat melihat produk yang akan dibeli dan dapat mencoba produk tersebut untuk melihat apakah sesuai atau cocok dengan yang diinginkan oleh pengguna. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimanakah penerapan augmented reality di bidang bisnis? Beberapa perusahaan di dunia telah mengenalkan augmented reality kepada para pelanggannya beberapa waktu yang lalu agar dapat digunakan sesuai kebutuhan mereka, sehingga mereka meluncurkan beberapa program yang mereka atur sendiri dengan menerapkan AR di program mereka. Nah, untuk yang pertama adalah retail. Nah, retail. Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk meyakinkan pelanggan mereka untuk memilih produk mereka dibandingkan dari perusahaan-perusahaan lainnya. Nah,
Teknologi AR menawarkan sebuah cara kepada pelanggan untuk mencoba produk mereka sebelum dapat mereka beli melalui penerapan model 3D kepada produk mereka. Nah, salah satu contoh perusahaan yang sudah menerapkan dan meluncurkan pembelanjaan dengan AR baru-baru ini adalah IKEA. Nah, perusahaan asal Swedia ini telah meluncurkan aplikasi augmented reality atau AR baru yang memungkinkan pengguna menguji produk IKEA secara real time melalui teknologi Arcade Apple iOS 11. Dijuluki IKEA Place, aplikasi gratis yang kompatibel dengan iPhone dan iPad menampilkan produk 3D yang dibuat secara realistis dan berskala nyata. Kebijakan dan program baru ini sangat membantu calon pembeli karena kita dapat mengetahui seberapa cocok barang itu diletakkan pada ruangan tersebut tanpa kita harus repot-repot datang ke IKEA Store. Oke, untuk selanjutnya yang kedua itu desain dan pemodelan. Nah, yang seperti ini merupakan salah satu cara augmented reality digunakan dalam bisnis yang melalui pemodelan 3 dimensi. Hal ini sering digunakan selama proses desain untuk barang-barang seperti rumah dan mobil. AR juga dapat digunakan sebagai bantuan untuk desain dan pengembangan produk tahap awal, memberi desainer pandangan yang tepat tentang bentuk dan fungsi dari produk. Dengan demikian, klien juga dapat memodifikasi rekayasa tentang produk yang mereka inginkan dengan komunikasi dengan sang desainernya. Nah, yang ketiga itu marketing. Ada banyak kegunaan teknologi augmented reality dalam pemasaran, seperti kemasan augmented atau iklan yang disempurnakan AR. Dengan demikian, pemvisualisasian iklan yang menggunakan AR memberikan keunikan tersendiri dari barang yang diiklankan. Nah, kemudian yang keempat yaitu manufaktur. Fabrikasi AR dapat mempermudah dan mempercepat proses pembangunan pabrik. Manajer proyek dapat memantau kemajuan pekerjaan peralatan secara real time melalui penanda AR. Selain itu, penggunaan peta dan tanaman digital dapat menghemat banyak waktu. Menunjuk perangkat ke tempatnya menunjukkan bagaimana bagian mesin akan sesuai dengan konstruksi akhir. Nah, untuk yang kemudian itu apa saja sih keuntungan dari penerapan augmented reality di bidang bisnis? Nah, yang pertama itu meningkatkan kepuasan pembeli. Mengapa? Dengan diterapkannya AR, pembeli dapat menyesuaikan barang yang mereka inginkan sesuai kebutuhan mereka. Alhasil, jika pembeli benar-benar sudah menemukan sesuai dengan kebutuhannya, maka tidak akan terjadi penyesalan setelah pembelian barang yang mereka butuhkan. Untuk yang kedua, nah, efisien waktu. Nah, ini sangat benar karena barang-barang yang dijual di marketplace bakal sering dilirik oleh orang-orang dikarenakan sistem jual beli menggunakan AR memudahkan pembeli untuk dapat melakukan transaksi di mana saja tanpa harus ke toko resmi. Dengan demikian, pembeli dapat membeli barang keinginan mereka kapanpun dengan waktu yang mereka inginkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mendukung pelatihan perusahaan. Kini AR menawarkan lingkungan pelatihan yang autentik dan aman di mana karyawan dapat mengasah keterampilan mereka tanpa khawatir akan risiko yang membahayakan individu atau peralatan yang mahal. Dengan AR, karyawan dapat belajar dengan kemampuan mereka sendiri bahwa dari lokasi terpencil dan belajar dari kesalahan mereka tanpa mengkhawatirkan potensi konsekuensi di kehidupan nyata. Misalnya nih, pelatihan alat berat bisa berbahaya dan mahal. Namun, dengan konten AR, orang dapat mengalami skenario realistis dan belajar mengoperasikan peralatan secara efektif sebelum mereka diharuskan menjalankan peralatan secara nyata. Nah, kemudian yang keempat, teman-teman, keterlibatan pelanggan yang lebih baik. Di sini, keterlibatan pelanggan adalah kunci dari hampir setiap strategi pemasaran digital. Teknologi AR dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang unik dan menarik. Pengalaman seperti ini akan membuat merek Anda memiliki reputasi yang sangat positif. Reputasi positif berarti lebih banyak pelanggan baru akan menggunakan merek Anda dan pelanggan lama akan tetap setia pada merek Anda. Nah, di sini saya menarik kesimpulannya bahwa transformasi digital di era industri 4.0 merupakan suatu keniscayaan
Dan kondisi ini membuka kesempatan baru dalam dunia kerja yang menuntut adanya kreativitas dan inovatif. Munculnya inovasi-inovasi baru yang melahirkan produk-produk digital yang dapat membantu dalam segala segi kehidupan di masa mendatang, tentunya juga dapat mengambil peran dalam melahirkan produk-produk inovasi tersebut. Dengan AR, augmented reality dapat mengambil peran dalam melahirkan produk-produk inovasi tersebut. Nah, AR itu sendiri diyakini dapat benar-benar meningkatkan pekerjaan manusia dan menjadikannya lebih efisien dan produktif. Nah, AR juga dipastikan memberi kemungkinan besar terhadap kepuasan pembeli yang juga dapat menghilangkan berbagai permasalahan dalam jual beli. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja tentang penjelasan saya terkait penerapan augmented reality di bidang bisnis. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda dan menambah wawasan dan informasi Anda terkait augmented reality di bidang bisnis. Baik, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.